Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih nih buat jamaah dari Jurang Mangu yang sudah sempat hadir ke studio. Tepuk tangan dulu dong. Udah sahur, Bu? Jangan langsung buka ya. Maghrib nanti bukanya. Jamaah. Pernah gak sih ngerasa kecewa? Dikecewain siapa? Suami ya. Lagi sakit hati, galau, sedih, gampang tersinggung. Biasanya perempuan lagi PMS tuh. Ya Allah, senggol bacok katanya. Apalagi ini hati seorang wanita ya. Seorang wanita ini gampang banget tersinggung. Rapuh karena katanya. Ya betul-betul Bu. Ini makanya ini PR nih buat bapak-bapak nih yang batu cincinnya hitam. Jangan kasar-kasar ngomong sama istri. Pelan-pelan aja ya Bu ya. Biar istri gak tersinggung, gak langsung down. Ini Masya Allah hari ini kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan temanya jadi pelajaran buat kita semuanya. Temanya adalah kenapa hatiku mudah rapuh. Masya Allah. Nah ini sebelum kita lanjut ya kita lihat dulu nih. Ada video tayangan nauzubillah min zalik. Jangan dicontoh buat pelajaran aja buat kita. Tentang apa? Tentang suami bakar rumah istri di Tasik gara-gara sakit hati. Nauzubillah. Ini dia tayangannya. Billah summa nauzubillah. Kalau udah kayak gitu yang rugi siapa? Kita semua pasti. Suaminya rugi, istrinya rugi, anak-anaknya rugi. Tetangganya juga. Tetangganya rugi, gak tahu apa-apa rumahnya ikut kebakar. Asap. Nauzubillah min zalik ya. Astagfirullah, tapi ini emang zaman sekarang ini agak sedikit mengerikan nih katanya. Orang kayaknya itu gampang banget rapuh, gampang banget stres ya. Dikit-dikit galau. Tapi sebenarnya gini Ustaz Syam, mau izin nih. Iya siap. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hati seseorang ini gampang banget rapuh Ustaz Syam? Mau izin penjelasannya. Fadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulu, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kata Rabb itu diartikan dalam terjemahan Al-Quran sebagai Tuhan. Tapi sesungguhnya Rabb itu bisa berarti pengurus. Sebagaimana kita sering baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama Rabb bayani. Rabb itu yang mengurusiku, yang membesarkanku, yang mengawasiku. Jadi kalau kita mengatakan Rabbunallah, Allah lah yang mengurusi kami. Allah lah yang mengawasi kami. Allah lah yang memberi makan kepada kami. Allah lah sandaran hati kami. Sehingga kalau ditanyakan apa sih yang membuat dia beriman, dia muslim. Tapi hatinya mudah sekali rapuh, hatinya mudah sekali kecewa, hatinya mudah sekali sakit. Subhanallah, kalau dibilang sakit hati manusiawi. Tapi
Tapi bagi orang-orang yang sangat-sangat meyakini bahwa sandaran saya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngurusin saya, Allah yang menggariskan semua ini, insya Allah bisa lekas sembuh sakit hatinya, rapuh hatinya bisa sembuh. Kenapa? Karena dia meyakini Rabbunallah, sungguh Allah lah yang ngurusin kami, Allah lah yang mengatur kami. Ada lanjutannya, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, la takhafu wa la tahzanu, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Ya. Syam. Jazakallah khair. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Jamaah, Yeay. kita kehadiran bintang tamu nih. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan kita bersama guru-guru kita ya. Kita lihat dulu ada sebuah video tayangan nih tentang bintang tamu kita hari ini. Ini dia tayangannya. Jangan kemana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga beliau arwahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan tempat yang terbaik ya untuk almarhum. Dan untuk itu kita coba undang anaknya almarhum Mat Solar, boleh masuk ke dalam sini. Tepuk tangan dong Bu, ini Masya Allah. Halo. Ada Haidar Rashad alias Ponpon. Gimana kabarnya Ponpon, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita mau ngucapin Panggilannya turut berduka Haidar. cita ya sebelumnya ya. Popon aja. Iya, Popon. sebelumnya kita mau turut berduka cita juga dari Islam itu Indah buat ayah atau manggilnya atau apa? Ayah, benar ya. Iya. Ayah. Terakhir kita ngobrol-ngobrol sama Ponpon kayaknya ada waktu itu ayah masih sakit ya. Iya. Jadi sebenarnya ayah ini udah berapa lama sakit sebenarnya Ponpon ini? Kalau dilihat-lihat udah dari 2017. 2017 ini. Iya, dari 8 tahun. 2017. Sudah 8 tahun. Jadi Masya Allah luar biasa. Tapi yang jelas ya Ponpon ini kelihatan banget sayang banget sama ayahnya. Kita terakhir ngobrol-ngobrol Ponpon ini ikut ngurusin ayahnya Rawat juga. ayah Pompon. Ada mama sama mbak. Oh, Iya. memang berapa bersaudara? Bertiga, cuman dua-duanya udah punya rumah sendiri gitu. Oh, Cuman jadi yang dekat sama ayah adalah Popon ya. iya, cuman kalau ke rumah sakit pasti abang juga pada bantu. Iya. Tapi kalau kita mau nanya nih, mohon maaf sebelumnya ya, ada mungkin yang namanya manusia ini pasti ada selalu kurang rasanya. Penyesalan terdalam nih yang Ponpon rasa ini ketika tahu ayah meninggal apa nih penyesalannya? Penyesalan yang aku rasain sih, aku nyesel banget ketika ayah nggak ada. Aku posisinya lagi nggak di rumah. Astagfirullahaladzim. Kemana? Kamu lagi di mana? Lagi buka bersama-sama teman-teman gitu. Terus gimana perasaannya pada saat itu? Iya, kenapa pada hari itu aku keluar? Padahal dari kemarin aku nggak keluar. Dari kemarin di rumah, habis itu tiba-tiba pas aku hari itu keluar, tiba-tiba ya ayah dipanggil sama yang di atas. Ya Allah ya Robbi. Pasti ada Iya. penyesalan banget rasanya ya kayak gitu ya. Ya, nyesel banget. Nyesel banget, mas Iya. setiap hari biasa nemenin, Masya Allah. Betul. Pas kira ditinggal kok ayah pulang malahan Iya. ini Masya Allah. Pasti sedih banget, mungkin kalau seandainya Ponpon ada di situ apa yang mau disampaikan sama ayah? Ya. Ya, kalau aku ada di situ ya pasti bisa juga aku buru-buru langsung bawa ke rumah sakit. Siapa tahu ayah bisa ditolongin juga pas itu. Karena pas itu emang nggak ada yang bisa nganterin cepet gitu loh. Jadi posisinya cuman ada mama sama mbak doang gitu. Nah langsung aku hubungin kakak aku suruh bantuin. Karena aku posisinya juga lagi jauh banget. Aku juga kalau pulang gitu takutnya malah makin terlambat gitu. Pon, apa yang membuat menguatkan hati Popon? Yang menguatkan hati aku ya ayah selalu bilang pokoknya ya harus tetap kuat dalam menghadapi apapun. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut Oke. lagi nanti ya, buat jamaah di rumah jam kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini tentang kenapa hatiku mudah rapuh. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.